Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini makroekonomi jurusan manajemen ya. Jadi ini pertemuan ke-13 tentang kurs falas. Apa kurs falas ini? Kurs ini adalah perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan negara yang lain. Misalnya $1 14.000, nah, itu kurs. Apa kegunaan kurs falas ini? Jadi kurs falas ini penting untuk melihat stabil atau tidak ekonomi ya. Jadi kalau kurs falas ini melonjak, ini tanda resesi ekonomi. Jadi resesi ekonomi. Jadi seperti Indonesia tahun 89 itu terjadi resesi ekonomi ya. $1 dari 2.500 menjadi di atas 10.000. Ya karena apa? Bayar hutang, kaitan dengan hutang. Artinya kaitan dengan valuta asing keluar ya. Jadi kalau banyak valuta asing keluar, ini mata uang menjadi turun. Ya pernah depresi, turunnya mata uang sedikit pernah ya, karena import lah ini. Kemarin itu import banyak ya. Dari bulan ke bulan makin banyak, mata uang menjadi goyah, menjadi depresi. Sebaliknya kalau ekspor naik dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun, mata uang menjadi kuat ya, menjadi apresiasi. Jadi kurs falas ini turun dan naik. Kalau turun namanya depresiasi ya, dari 14.000 menjadi 15.000. Kalau naik 14.000 jadi 13, namanya apresiasi ya. Jadi apresiasi naiknya mata uang karena alamiah, yaitu naiknya ekspor. Karena ekspor kita bahas kemarin adalah yang keluar barang, yang datang valuta asing atau devisa. Nah inilah devisa ini penting sekali, sehingga kalau kurs ini stabil maka ekonomi stabil ya. Di dalam 2022 ini ada 10 negara yang mengalami krisis ekonomi, ada 10 ya, karena dilihat dari mata uangnya jatuh. Akibatnya inflasi ya. Inflasi itu naiknya harga, sudah dibahas ya. Apa inflasi itu? Naiknya harga-harga secara umum terus menerus. Sehingga kurs ini menjadi barometer keadaan ekonomi suatu negara. Kalau kursnya tenang atau stabil ya, negara itu ekonominya stabil. Indonesia termasuk stabil ya, 14.000 sekian ya. 15.000 jarang, mau menyentuh kembali lagi turun. Nah, artinya naik, mata uangnya naik. Nah, mata uang turun ini ke 15 ya. Turun ke 15 itu turun mata uang. Jadi belum sampai 15, naik lagi menjadi 14 sekian, mendekati 13. Nah, itulah kurs valuta asing ya. Nah, kurs valuta asing ini penting karena ya itu berarti kalau kurs ini stabil maka inflasi tidak tinggi. Kalau kurs ini naik, inflasi pasti tinggi. Bisa dibuktikan dari pengalaman Indonesia zaman tahun 97, 98 kursnya mengalami penurunan sehingga inflasinya tinggi. Terus zaman Presiden Soekarno juga gitu ya, karena mencetak uang. Kalau Presiden Soekarno mencetak uang, karena nggak punya uang cadangan, dicetak ya. Akhirnya ya ini inflasi, harga-harga menjadi naik sehingga mata uang menjadi turun. Nah, kalau Presiden Soekarno dulu ada kebijakan yaitu namanya sanering, memotong uang 1.000 dipotong jadi 100 ya. Ya itu karena ya kursnya tidak stabil dan jatuh, depresi. Maka
bagaimana mempertahankan mata uang kurs ini tidak terjadi depresi ya. Kalau apresiasi bagus, tapi apresiasi terus nilai mata uang naik itu jelek juga ya. Kenapa? Harga barang menjadi mahal. Ya, jadi harga barang menjadi mahal. Sehingga ekspor ya kalah bersaing. Cina ini mata uangnya mengalami apresiasi ya, naik terus. Bagus karena ekspornya bagus Cina. Tapi dia juga gak mau barangnya menjadi mahal. Sehingga diturunkan sendirilah. Mata uang diturunkan sendiri, namanya devaluasi. Untuk meningkatkan ekspor kembali. Supaya barang-barang lebih murah di luar negeri lah ini. Nah inilah ekonomi ini harus seimbang ya. Kalau kebanyakan import menjadi jelek, kebanyakan ekspor mata uang menjadi naik, ya juga jelek ya ini. Ya karena harga menjadi mahal ini. Ya memang mata uang ini memegang peranan. Memang dalam sejarahnya awalnya adalah mengapa mata uang kita ini kok rendah, Malaysia tinggi. Malaysia itu ringgit itu 1.000 sekian ya. Apalagi real Arab ya, itu sekitar 3.000-an ya. Tapi tidak menunjukkan bahwa negara itu negara industri atau bukan. Jepang negara industri, kursnya kalah dengan Malaysia. Jepang itu kurs dengan rupiah itu 400, 1 yen itu 400 rupiah. Nah, masih tinggi ringgit ya. Nah, mengapa? Ya, ini awalnya kita lihat awalnya Jepang, Itali, negara